Film ini berkisah tentang seorang agen CIA yang sedang menderita kanker otak, yang ingin berkumpul kembali dengan keluarga di saat-saat terakhir hidupnya. Tetapi di saat yang bersamaan dia ditawari oleh agen CIA lainnya untuk melakukan pekerjaannya sekali lagi, yaitu menangkap seorang teroris yang sudah lama diincar. Dengan imbalan, ia akan diberikan penawar dari penyakitnya itu, sehingga dia bisa hidup lebih lama lagi untuk dapat menikmati kebersamaan dengan keluarganya tersebut. Langsung aja kita menuju ke videonya. Suatu saat Ethan hendak pulang ke apartemen persembunyiannya. Dia kaget saat mengetahui di dalam apartemennya tersebut sudah ada satu keluarga lain yang menempatinya. Jules namanya, yang adalah kepala keluarga tersebut, mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi dan menunjukkan kepada Ethan bahwa semua barang-barang miliknya masih aman dan tersimpan rapi di kamarnya. Ethan lalu mengambil pistol dari lemari rahasia dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya atas apa yang telah dilakukan Jules beserta keluarganya. Di saat yang bersamaan, datang putrinya Jules untuk melihat keadaan ayahnya tersebut. Ethan melihat bahwa putri Jules sedang mengandung. Dia pun akhirnya memperbolehkan Jules dan keluarganya untuk tetap tinggal di rumah itu sampai putrinya selesai melahirkan. Tentunya dengan beberapa peraturan yang dibuat oleh Ethan. Malam hari sebelum tidurnya, Ethan memutar video keceriaan bersama putrinya sewaktu kecil dulu. Nampak kerinduan dari wajah Ethan dan tak sabar ingin segera menemuinya. Esok harinya, Ethan mencoba untuk menelpon Tina, mantan istrinya, dan mengajaknya bertemu. Tak lama, Tina mengajak Ethan ke rumahnya. Kemudian mereka mengobrol dan Ethan mengatakan ingin sekali bertemu dengan putrinya sebelum ia meninggal karena penyakitnya. Tetapi Tina memberikan sebuah persyaratan yang mana Ethan harus berjanji meninggalkan pekerjaannya. Singkat cerita, dengan diantarkan oleh Tina, Ethan menemui Zhu di depan sekolahnya. Dibawakannya sepeda ungu sebagai hadiah untuk Zhu dan berharap Zhu senang dengan hadiah itu. Tetapi karena mungkin Zhu masih kecewa dengan kepergian Ethan selama ini, ia pun lalu pergi dan memilih pulang ke rumah bersama temannya. Di tempat lain, saat Ethan akan membeli bahan memasak makanan untuk surprise putrinya, datanglah seorang yang bernama Vivi. Dengan pengodean ala detektif, Ethan pun bersedia diajak untuk ikut dengannya. Di dalam mobil, Ethan menanyakan status si Vivi ini. Vivi mengatakan bahwa ia adalah seorang agen CIA dan sedang mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap teroris bernama The Wolf atau Serigala yang sudah lama mereka incar. Untuk mencarinya, Vivi harus terlebih dulu menemukan Albino yang adalah partner dari serigala tersebut. Karena dari si Albino inilah nantinya serigala akan dapat ditemukan. Dia menemui Ethan untuk membantu menemukan teroris tersebut. Karena hanya Ethan lah yang bisa menemukan keberadaan Albino. Ethan sempat menolak karena ia akan fokus mengasuh putrinya. Tapi Vivi memberikan imbalan berupa obat penawar untuk penyakit Ethan. Dengan obat itu, maka Ethan akan bertahan lebih lama lagi untuk hidup. Sehingga ia mempunyai lebih banyak waktu merasakan kebersamaan dengan putrinya. Tanpa pikir panjang, tugas pertama pun dimulai. Target pertama adalah membunuh akuntannya Albino yang berada di dalam hotel yang sedang mereka tuju saat itu. Dengan keahlian sebagai mata-mata CIA, dia berhasil menyusup ke tempat di mana kamar target berada. Ethan juga berhasil melumpuhkan satu persatu orang yang ada di dalam ruangan itu. Tetapi sayangnya orang yang ia cari ternyata sedang berada di tempat lain. Lalu mereka pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di dalam lift terlihat Vivi sedang menyuntikkan obat penawarnya tadi ke tubuh Ethan. Singkat cerita, Ethan sudah sampai di rumah istrinya, menemui Zhu yang saat itu sedang menata model rambutnya. Tak lama Tina datang.
Tina meminta Ethan untuk menjaga Zhu karena besok paginya ia harus pergi keluar kota beberapa waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jika hal itu tak bisa dilakukan oleh Ethan, maka Tina akan menyewa pengasuh malam itu juga, dan Ethan pun menyanggupinya. Karena hubungan mereka merenggang setelah kepergian Ethan dulu, Ethan pun hanya diperbolehkan untuk menginap di rumahnya saja, dan bukan untuk tinggal bersama. Keesokan harinya, Ethan terlihat mengantarkan Zhu pergi ke sekolahnya, dan setelah itu, Vivi kembali menemuinya. Mereka berencana mendatangi seseorang yang nantinya akan mengantarkan Ethan kepada akuntannya Albino. Dia adalah Miltad Yilmaz, seseorang dari jasa pelayanan mobil limo yang akan melayani Albino selama dia di Paris. Tak lama Ethan sudah berada di dalam kantornya Miltad. Ethan masuk ke kantor Miltad, tapi yang dia temui hanya 2 orang karyawannya saja. Sembari menunggu Miltad datang, mereka, Ethan dan kedua orang tersebut, bercanda dan mengobrol untuk menghilangkan kejenuhan. Karena tujuan Ethan ke situ adalah untuk mencari Miltad dan dirasa kedua orang tersebut gak terlalu penting juga, Ethan lalu menghabisi mereka berdua. Tak lama Miltad pun datang. Dia terkejut melihat singgasana di kantornya sudah ditempati oleh orang yang tak dia kenal. Awalnya Miltad terlihat galak dan gagah, tapi hal itu tak bertahan lama saat ia tahu bahwa kedua karyawannya sudah tergeletak tak berdaya. Setelah curcol sedikit soal gimana cara yang baik merawat anak gadis, Ethan lalu membawa Miltad ke apartemennya. Di dalam kamarnya, Ethan menginterogasi Miltad mengenai keberadaan akuntan Albino. Di waktu yang bersamaan, Ethan mendapat telepon Bu Kepala Sekolah, tempat Zhu belajar, memberitahukan bahwa Ethan harus segera menghadap beliau karena Zhu baru saja memukul teman sekelasnya. Ethan pun langsung bergegas ke sana. Scene lalu berpindah di dalam ruangan BP. Terlihat Bu Kepsek sedang memberikan sebuah bimbingan konseling kepada Ethan dan juga Zhu untuk tidak mengulangi perbuatan Zhu berbuat seperti apa yang telah dilakukan Zhu saat itu. Bukannya memarahi Zhu, Ethan malah sepertinya mendukung apa yang telah diperbuat anaknya tersebut, bahkan memberitahunya cara bagaimana memukul yang benar. Di pinggir sungai, Ethan meneruskan interogasinya kepada Miltad yang tadi disembunyikan di dalam bagasi mobilnya. Ethan memaksa Miltad untuk berbicara jujur, jika tidak setrum bertegangan tinggi akan menempel di kulitnya. Saat Ethan akan menguji daya setrum kepada Miltad, tiba-tiba Zhu menelpon dan mengajak Ethan untuk nongkrong sebentar di tempat yang menjadi favorit mereka waktu dulu. Ethan lalu meminta pendapat kepada Miltad soal ajakan Zhu tersebut. Dengan pengalaman mendidik dua gadisnya, Miltad pun memberi sekedar saran seperti apa Ethan harus memanfaatkan momen-momen itu. Terlihat Ethan sedang memantau seorang akuntannya Albino di sebuah hotel. Dia membuntuti dan mencoba untuk masuk ke ruangannya. Dengan penuh kewaspadaan, Ethan perlahan ke tempat tersebut. Hingga sampai di depan pintu yang di situ terlihat seorang algojo sedang berjaga. Ketika hanya tinggal beberapa langkah saja untuk mencapai pintu tersebut, lagi-lagi Zhu menelpon bahwa dia sudah menunggu Ethan di tempat bertemu yang tadi sudah disepakatinya. Akhirnya karena Ethan harus menepati janjinya kepada Zhu, ia pun seketika berbalik arah dan membatalkan tujuannya. Scene berpindah di mana Zhu dan Ethan sedang menikmati kebersamaannya di tempat yang pernah mereka datangi bersama sewaktu Zhu masih kecil dulu. Nampak di situ Zhu sudah mulai bisa menerima kembalinya Ethan. Karena merasa pendekatannya dengan Zhu berhasil, Ethan pun memberi kabar bahagia itu kepada Tina lewat telepon. Singkat cerita, Ethan mengetahui bahwa si akuntan Albino hendak meninggalkan kota. Ia lalu membuntutinya dari belakang menggunakan sepeda. Dan di saat rombongan akuntan tersebut berhenti di perempatan lampu merah, di situ Ethan melakukan aksinya. Ia menembakkan peluru asap kemenyan ke dalam mobil yang ditumpangi si akuntan hingga menyebabkan para algojonya pingsan. Kemudian Ethan mengambil alih kendaraan itu dan membawanya kabur bersama akuntan di dalamnya.
Saat algojo lainnya hendak mengejar, mobil yang mereka gunakan meledak oleh bom yang sebelumnya sudah diletakkan Ethan di bagian bawah mobil mereka. Sama seperti Milta tadi, si akuntan itu pun disandra dan diinterogasi tentang keberadaan albino di kamar Ethan. Si akuntan membawa sebuah koper, yang mana koper tersebut memiliki pengkodean rute akses ke akun albino. Si akuntan melarang Ethan untuk membukanya dikarenakan koper itu mempunyai kode pemicu ledakan. Sementara Ethan memaksa si akuntan untuk memberitahukan kode kunci tersebut. Jika tidak, maka dalam hitungan ketiga Ethan akan menyiksanya. Terlihat Ethan sudah bersiap untuk menyiksa. Sesampainya hitungan kedua, seperti biasa, Zhu menelpon lagi. Zhu berencana ingin membuat saus spaghetti untuk acara makan malam spesialnya dengan sang pacar nanti malam. Tetapi dia tidak tahu resepnya serta bahan-bahan apa saja yang harus diperlukan. Zhu sudah mencoba menelpon ibunya untuk menanyakan itu, tapi teleponnya tidak aktif. Maka dari itu ia bertanya kepada Ethan. Karena pekerjaannya adalah seorang pemburu penjahat, dan juga bukan lulusan dari sekolah tata boga, Ethan pun kebingungan untuk menjawabnya. Seketika ia bertanya kepada Guido, si akuntan tersebut, yang kebetulan dia adalah orang asli Italia, tentang bagaimana membuat resep spaghetti untuk Zhu untuk mengalihkan niatan Ethan yang akan menyiksanya. Ia pun akhirnya mau memberi tahu tentang cara membuat spaghetti tersebut. Kemudian Ethan menyuruh Guido menjelaskan langsung kepada Zhu melalui saluran telepon yang sedang berlangsung saat itu. Momen itu digunakan Guido untuk memberitahukan resep rahasia dari ibunya dulu dalam membuat saus spaghetti yang enak kepada Zhu dengan panjang lebar, agar berharap Ethan tak jadi menyiksanya. Tetapi harapan itu kandas seketika saat Ethan menyudahi teleponnya dengan Zhu. Beruntung, Ethan lebih memilih untuk membelikan bahan-bahan yang telah disebutkan tadi terlebih dahulu dan akan secepatnya diberikan kepada Zhu untuk bisa dimasak daripada melanjutkan niatannya untuk menyiksa Guido. Singkat cerita, sepulangnya dari bertemu Vivi untuk menyuntikkan obat penawarnya, Ethan terkejut saat melihat Jules dan keluarganya berkerumun di ruang tamu. Setelah dilihatnya, ternyata Putri Jules sedang dalam proses melahirkan. Ethan coba menjelaskan kepada Jules untuk tidak meninggalkan apartemennya. Tetapi Jules tidak mau melanggar apa yang sudah menjadi perjanjian mereka sebelumnya. Dan Ethan nampak merasa bersalah atas apa yang pernah diucapkannya dulu. Scene berpindah ke rumah Zhu. Zhu memberitahukan kepada Ethan bahwa ayahnya Hook, pacar Zhu yang sedang akan mengadakan pesta. Hook meminta Zhu untuk datang bersama keluarganya. Ethan terlihat mengajari Zhu cara berdansa untuk acara tersebut nantinya. Di saat itulah mereka merasakan keutuhan sebagai hubungan keluarga, ayah dan anak. Tak lama saat Tina pulang dari tugas luar kotanya, ia tersenyum haru melihat hubungan Ethan dan Zhu kembali baik. Momen tersebut pun akhirnya membuat hubungan Ethan dan Tina juga ikut membaik. Setelah sebelumnya mereka pisah ranjang dan akhirnya mereka menghilangkan status itu dengan beraksi bersama dalam satu ranjang. Paginya Ethan mendapat telepon bahwa saat ini Albino sedang berada di sebuah hotel. Tak menunggu waktu lama, Ethan pun langsung bergegas. Sesampainya di depan hotel, Ethan bersiap untuk mengejar Albino yang akan pergi menggunakan mobil limo beserta Miltat sebagai sopirnya. Mengetahui bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Miltat yang tadi, Ethan pun menelpon dan menyuruhnya untuk berhenti dan menyerahkan Albino dan kawan-kawan. Tapi sepertinya Miltat tak berani melakukannya dan langsung menutup teleponnya. Lalu Ethan menyundul mobil mereka dari belakang dan terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah kota. Hingga pada saat mobil mereka berhenti di pertigaan lampu merah, dari arah yang berbeda Ethan datang dan menabrakkan mobilnya hingga mobil mereka terdorong dan jatuh ke bawah jembatan. Melihat serigala akan kabur, Ethan pun langsung mengejarnya hingga sampai di stasiun kereta bawah tanah.
Dan saat mereka sudah berhadapan, tiba-tiba penyakit Ethan kambuh, sehingga darah keluar dari hidungnya. Seketika Ethan merasa lemas dan terjatuh. Di saat yang bersamaan muncul Albino dari belakang. Momen bertemu dengan Albino seperti itu pernah terjadi sebelumnya, yang pada saat itu Ethan gagal membunuhnya sebab ia sedang sekarat karena penyakit yang dideritanya. Kali ini Ethan tak mau hal tersebut terjadi kembali. Dengan sedikit ketegangan, Ethan lalu melemparkan Albino hingga badannya disambut kereta listrik yang sedang melintas. Melihat si Albino sudah seperti ayam geprek, serigala pun kemudian kabur. Sementara itu, Ethan sudah berada di tempat Vivi. Vivi sedikit menegur Ethan yang membiarkan si serigala lolos kali ini. Tak lama, handphone Ethan berdering, dan itu adalah Tina. Tina memberitahu Ethan untuk secepatnya pulang, karena Tina dan Zhu sudah menunggunya untuk pergi ke pesta ayahnya Hook. Melihat Tina dan Zhu saat ini sudah membutuhkan Ethan, ia pun seakan ingin menyudahi pekerjaannya itu dan ingin berkumpul bersama keluarga dengan tenang tanpa ada pekerjaan yang mengganggunya. Tetapi Vivi membujuknya kembali dengan mengatakan bahwa efek kerja obat yang diberikan itu terlihat cocok dengan tubuh Ethan. Karena dirasa dia masih perlu obat tersebut, Ethan pun akhirnya luluh. Di sisi lain, serigala merencanakan akan mempercepat keberangkatannya untuk segera kabur, yaitu malam ini juga. Beliau ingin ke tempat salah satu temannya yang akan membantu untuk mempermudahnya keluar dari Paris. Tibalah mereka di pesta ayahnya Hook. Saat sedang di dalam lift, mereka bertemu Hook bersama ayah dan ibunya. Mereka pun akhirnya saling memperkenalkan keluarganya masing-masing. Dan setelah ayah Hook ingin memperkenalkan temannya kepada Ethan, tiba-tiba yang datang adalah serigala. Ternyata ayah Hook inilah teman yang dimaksud serigala tadi. Dengan berpura-pura tidak saling mengenal, Hook dan Ethan pun bersikap biasa-biasa saja. Dan mereka semua pun akhirnya membaur di dalam pesta. Sambil menikmati musik ajab-ajabnya, Ethan dan serigala masih saling mengawasi satu sama lain. Karena melihat gelagat Ethan yang tidak biasa, Tina pun akhirnya mengetahui bahwa Ethan sedang memantau seseorang, yang itu artinya Ethan masih dalam posisi bekerja malam itu. Terjadi cekcok antara Tina dan Ethan, karena sebelumnya Ethan sudah berjanji dengannya untuk tidak melakukan pekerjaannya lagi. Ethan terpaksa tak menghiraukan kemarahan Tina, karena Ethan gak mau kesempatan untuk membunuh serigala akan gagal lagi. Di tempat lain, Zhu dan Hook berada di sebuah ruang rahasia. Di tempat itu, mereka berdua melakukan... bukan itu. Cuman dansa aja kok. Kembali ke Ethan. Terlihat algojo serigala sudah mulai menyerang Ethan. Tapi dengan sedikit action Ethan, dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Tinggal serigala yang terlihat akan melarikan diri. Ethan lalu mengejarnya dan terjadilah aksi saling tembak di sana. Sementara ayahnya dan serigala sibuk menghindari buru-buru itu, Zhu dan Hook terlihat sedang menikmati dansanya sambil cipika-cipiki dan sedikit adegan melumat. Drama pengejaran Ethan pun berhenti di depan gedung, yang mana serigala nampak merangkak karena terjatuh dari lift. Dan dalam posisi yang tinggal satu langkah lagi untuk membunuhnya, lagi-lagi penyakit Ethan kambuh. Dan kemudian ia juga ikut merangkak dan sekarat. Sepertinya rasa sakit yang dialami Ethan lebih besar daripada hasratnya untuk menembak serigala saat itu. Sehingga ia tak mampu lagi menggerakkan tangannya, dan Ethan pun pingsan. Tak lama, Ethan dibangunkan oleh Vivi. Terlihat serigala sudah tergeletak tak bernyawa di situ, dan ternyata Vivi lah yang melakukannya. Di akhir film, Ethan terlihat sedang berlibur di tepi danau bersama Tina dan Zhu. Mereka pun akhirnya kembali berkumpul bersama. Saat Ethan duduk di sebelah pohon Natal, ia melihat ada sebuah kotak yang berisi obatnya tersebut dan ucapan selamat Natal di dalamnya, yang ternyata dikirimkan oleh Vivi. Dan film pun selesai. Dari segi pertarungannya,
Film ini terlihat datar dan instan karena memang cerita di film ini lebih kepada bagaimana seorang ayah membagi waktunya antara keluarga dan pekerjaan. Tapi dari sisi hiburan, film ini cukup menghibur karena ada beberapa hal aneh dan terkesan konyol yang itu merupakan sisi humoris dari film ini. Dan film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga di rumah. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah sebagai orang tua, sepenting apapun pekerjaannya, harus tetap memperhatikan keluarganya. Oke, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like and subscribe ya, agar kalian bisa terus mengikuti update review film-film berkualitas dari gua. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye.